Pernahkah kamu berpikir kemana perginya makanan yang tidak kamu habiskan? Setiap hari jutaan piring diisi lalu disisakan. Setiap tahun miliaran ton makanan terbuang begitu saja. Padahal di balik satu butir nasi yang jatuh ada petani yang bekerja keras, ada air, tanah dan tenaga yang dikorbankan. Makanan yang tersisa akhirnya terbuang dan terlupakan. Bukan cuma soal lapar, ini soal lingkungan, soal masa depan bumi. Tersisa, terbuang, terlupakan. Film ini bukan hanya tontonan, tapi pengingat. Jaga makananmu, karena saat kamu menjaganya, kamu sedang menjaga dunia. Setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil dari proses panjang dari tangan petani, sinar matahari, air dan langit, hingga energi dan waktu yang tak sedikit. Namun, ironisnya, sepertiga dari seluruh makanan yang diproduksi di dunia justru tidak pernah dimakan. Ia hilang, ia terbuang. Fenomena ini disebut food loss and waste, atau dalam bahasa Indonesia, kehilangan dan pemborosan pangan. Food loss terjadi ketika makanan rusak atau tidak layak dikonsumsi sebelum sampai ke tangan konsumen. Ini bisa disebabkan oleh panen yang gagal, distribusi yang buruk, atau sistem penyimpanan yang belum memadai. Sedangkan food waste terjadi di tingkat konsumen, di dapur, di kantin sekolah, di restoran, bahkan di rumah kita sendiri. Makanan yang masih layak dikonsumsi dibuang begitu saja karena terlalu banyak mengambil, lupa disimpan, atau sekedar dianggap tidak menarik lagi. Penyebabnya beragam, dari kebiasaan membeli berlebihan, kurangnya pengetahuan tentang penyimpanan yang benar, hingga gaya hidup konsumtif yang membuat kita tidak lagi menghargai makanan. Tapi dampaknya sungguh luar biasa. Limbah makanan menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, mempercepat pemanasan global dan memperparah kerusakan lingkungan. Bahkan, gas metana dari limbah makanan 25 kali berbahaya daripada karbon dioksida. Dan di saat yang sama, lebih dari 800 juta orang di dunia masih hidup dalam kelaparan. Sementara kita seringkali membuang makanan yang seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Inilah saatnya untuk berubah, untuk mulai bijak dalam mengambil, menyimpan, dan mengonsumsi makanan. Tidak berlebihan dan tidak menyisakan dan tidak menyia-nyiakan. Jaga makananmu, karena di balik setiap suapan ada sumber daya bumi yang harus kita rawat. Jaga lingkunganmu, karena sisa makan hari ini bisa jadi bencana esok hari. Tersisa, terbuang, tersisa. Bukan sekedar judul, tapi peringatan. Jangan biarkan makanan menjadi beban bumi, jadikan ia berkah yang kita jaga bersama. Food loss and food waste atau kehilangan dan pemborosan pangan merupakan salah satu masalah global yang berdampak besar terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut FAO, Food and Organization, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun secara global atau sekitar sepertiga dari total produksi pangan dunia. Dampaknya sangat luas. Secara lingkungan, makanan yang terbuang juga membuang sumber daya seperti air, energi, dan lahan yang digunakan untuk memproduksinya. Limbah makanan yang dibuang-buang ke tempat pembuangan akhirnya menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat dan berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Sisi sosial, data FAO juga menunjukkan bahwa ratusan juta orang di dunia masih kelaparan. Sementara makanan dalam jumlah besar, yaitu justru terbuang sia-sia. Mengurangi food loss and waste dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan, efisiensi produksi, dan keberlangsungan lingkungan. Karena itu, sangat penting bagi setiap pihak, mulai dari produsen hingga konsumen, untuk lebih bijak dalam mengelola makanan. Sebagai bagian dari upaya global, membangun sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Food loss adalah kehilangan makanan yang terjadi sebelum sampai ke tangan konsumen. Biasanya saat proses panen, penyimpanan, hingga distribusi. Sedangkan food waste adalah makanan yang sudah berada di tangan konsumen namun terbuang begitu saja, padahal masih layak konsumsi. Dua hal ini menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit tahun 2022 yang dikutip kompas.com, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia setelah Arab Saudi.
Setiap tahunnya, sekitar 20,93 juta ton makanan terbuang di Indonesia. Angka ini sangat besar, mengingat di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, menurut data Bappenas, sepanjang tahun 2000 hingga 2019, Indonesia mengalami food loss dan food waste sebesar 23 juta hingga 48 juta ton makanan per tahun. Rata-rata, satu orang di Indonesia membuang 115 hingga 184 kg makanan setiap tahun. Jika dikalkulasikan, nilai ekonomi dari makanan yang terbuang ini mencapai 213 triliun rupiah hingga 551 triliun rupiah per tahun, atau sekitar 4 hingga 5% dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Food loss dan food waste ini memberi dampak besar, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap ketahanan pangan dan ekonomi. Sampah makanan menyumbang emisi gas rumah kaca yang memperburuk krisis iklim, sementara potensi makanan yang seharusnya bisa disalurkan kepada yang membutuhkan justru terbuang sia-sia. Penyebab utamanya antara lain distribusi pangan yang tidak merata, minimnya fasilitas penyimpanan makanan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kebiasaan konsumtif membeli makanan berlebihan yang akhirnya tidak habis. Penting bagi semua pihak untuk mulai menerapkan pola konsumsi yang bijak, mulai dari membeli makanan secukupnya, mengolah makanan sisa, hingga membiasakan diri untuk tidak membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. Solusi yang ditawarkan yang pertama, kampanye edukatif di sekolah dan media sosial. Mahasiswa dapat membuat konten edukatif seperti video, poster, atau infografis yang menjelaskan dampak food loss dan food waste dan cara menguranginya, lalu disebarluaskan di media sosial atau ditampilkan di sekolah. Yang kedua, program bawa pulang makanan sisa. Di kantin sekolah mengajak kantin untuk menyediakan wadah makanan agar siswa bisa membawa pulang makanan yang tidak habis daripada dibuang. Yang ketiga, gerakan ambil secukupnya. Di kantin atau saat kegiatan sekolah, mengingatkan teman-teman untuk mengambil makanan sesuai porsi yang sanggup dihabiskan. Bisa dilakukan dengan poster kecil di dekat meja kantin. Yang keempat, pemanfaatan sisa makanan untuk kompos. Menginisiasi pembuatan tanpa kompos di sekolah untuk mengolah sisa makanan organik menjadi pupuk bagi tanaman sekolah. Yang kelima, kegiatan sumbangan makanan. Mengalang donasi makanan yang belum dikelola untuk dibagikan ke masyarakat sekitar yang dibutuhkan dengan kerjasama dengan komunitas atau lembaga sosial. Yang keenam, sosial bagi UKM atau koperasi sekolah. Membantu mengolah makanan-makanan mendekati tanggal kadaluarsa dan menjadi makanan bahan olahan seperti keripik, kue, atau makanan ringan lainnya. Lihat, ini bagus ya? Ya, ambil aja, nanti kita makan di rumah. Wah, kayaknya dari sananya jelek deh. Lapar nih, ayo kita makan KFC yuk. Ayo, mumpung lapar banget nih. Ya udah, jalan kaki aja, dekat ke dari rumah. Sudah. Ayo. Wah, makanannya sudah datang aja. Iya, ayo makan yuk.
Seringkali kita membeli makanan tanpa mengecek kondisi atau menghitung kebutuhan lainnya. Akibatnya makanan yang rusak atau berlebih akhirnya terbuang sia-sia. Padahal di balik setiap makanan ada sumber daya alam, tenaga dan biaya yang sudah dikeluarkan. Membuang makanan berarti juga membuang semua itu, serta menambah beban bagi lingkungan. Makanan bukan sekedar benda di piring, ia adalah hasil kerja petani, sinar matahari, tetes air, dan waktu yang tak kembali. Ketika kita membeli tanpa teliti, menyimpan tanpa peduli, dan makan tanpa menghabisi, kita hanya tak membuang makanan, kita membuang harapan. Entah itu buah yang rusak sebelum sempat disantap, atau makanan yang terlupakan di lemari es, dan bahkan sepiring nasi yang disisa di restoran. Semuanya memiliki dampak yang sama, menyakiti bumi dan mengabaikan proses hidup. Maka mulai hari ini, mari kita ubah cara kita memandang makanan, pilih dengan bijak, simpan dengan cermat, habiskan dengan sabar.